Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقال الله تبارك وتعالى في آية الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang baru saja kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur pula atas nikmat yang agung, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah di atas Islam dan sunnah. Sebagaimana Imam Ahmad berdoa, Allahumma amitna alal Islam wa sunnah. Ya Allah, wafatkan kami di atas Islam dan sunnah. Itulah seindah-indahnya wafat, yaitu diwafatkan dalam Islam dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan satu topik pembahasan berkaitan dengan yaitu ruqyah syariah. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana teknik yang efektif untuk meruqyah diri sendiri berdasarkan dalil yang syar'i. Ternyata ruqyah tidak sebagaimana yang kita yakini, bahwa ruqyah itu kebanyakan orang ada susah. Kalau kita melihat dalil-dalilnya disebutkan dalam hadis yang sahih, ternyata Nabi SAW ketika meruqyah diri sendiri itu ternyata sangat singkat dan padat. Maka ada buku yang kami tulis, yaitu Sembuh dengan Ruqyah, yaitu cara sunnah atasi gangguan jin, sihir dan ain. Ini agak tebal. Alhamdulillah sudah beredar. Cetak pertama kemarin sudah tersebar 2000 buku. Ya, jemaah semuliakan, ada beberapa poin yang perlu kita bahas pada kesempatan ini. Sebelum kita membahas berkaitan dengan ruqyah syar'iyah, wabil khusus pembahasannya akan kita bahas bagaimana teknik yang efektif meruqyah diri sendiri dan juga meruqyah orang lain. Jemaah sekalian muliakan, bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap manusia itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hanif, lurus. Ternyata yang menjadikan seseorang tidak baik adalah syaitan. Itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala, inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku ciptakan hambaku dalam keadaan hanif, lurus, dalam keadaan baik. Fastaliatumus syaitan, maka syaitanlah yang menggiring seseorang agar tidak baik. Makanya hampir semua penyimpangan itu bersumber dari syaitan. Berdasarkan hadis ini
dan praktek di lapangan, ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh umat Islam ternyata ulahnya syaitan laknatullah alaih. Makanya jemaah semuliakan, syaitan ini tidak pernah tidur dalam rangka menyesatkan umat Islam. Wabil khusus mereka yang sudah benar ibadahnya, dan juga mereka yang sudah bermanhaj ahlu sunnah, yang sudah meyakini akidah ahlu sunnah wal jamaah sebagai pegangannya. Makanya jangan kaget ketika diruqyah yang justru yang panjang jenggotnya atau yang hafalnya banyak justru banyak jinnya. Kenapa demikian? Ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh seorang ibu-ibu, "Ya Ustadz, dulu waktu masa jahiliyah sering saya joget," karena dia seorang artis kan, sering joget, tapi tidak pernah ada gangguan. Justru setelah saya hijrah ke sunnah, beribadah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, saya dekat dengan Allah, menjalankan tauhid yang lurus. Tapi kenapa gangguan itu bertubi-tubi? Kemudian saya sampaikan, dulu kenapa ibu nggak diganggu waktu masa jahiliyah? Karena sahibnya, karena temannya setan. Ngapain diganggu kan itu? Justru yang diganggu itu adalah mereka yang sudah mengenal akidah yang sahih, sudah mempraktekkan tauhid yang lurus, dan juga mereka yang melazimi zikir setiap hari sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang paling pertama dimusuhi oleh syaitan adalah mereka yang ahli tauhid, dan juga mereka yang beribadah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang paling banyak diserang. Makanya wajar para asatid ahlu sunnah, begitu juga ikhwan-ikhwan yang sudah hijrah ke sunnah yang benar dan mempraktekannya, kemudian terkadang jinnya banyak. Makanya jangan kaget. Maka kenapa? Karena mereka adalah sudah dekat dengan Allah. Maka 24 jam syaitan berusaha untuk masuk kepada diri mereka ini. Terkadang banyak rumah tangga yang harmonis, mereka yang sudah ikut ngaji sunnah bertahun-tahun, tiba-tiba pecah rumah tangganya. Kenapa? Syaitan berusaha untuk menghasut umat Islam, wabil khusus mereka yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, maka jemaah semuliakan, kapan syaitan masuk ke badan kita? Kalau jelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ada beberapa tahapan syaitan berusaha untuk masuk ke badan kita. Nah, namun kita tidak menjelaskan itu. Tapi secara realitasnya yang perlu kita sampaikan berdasarkan keterangan dari Syekh Wahid Al-Salam Bali, bahwa yang pertama syaitan akan masuk ke tubuh kita, yaitu ketika masuk ke tubuh kita yaitu lewat peredaran darah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, "Inna syaitan yajri min ibnu Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu masuk ke tubuh seseorang lewat peredaran darah. Maka kalau jemaah semuliakan, kapan dia masuk? Yang pertama dijelaskan oleh para ulama adalah indal ghadab, ketika marah. Ternyata marah yang tidak terkendali itu sangat mudah syaitan masuk. Walaupun kita sudah zikir pagi dan petang, maka dia memanfaatkan masuk pada saat kondisi marah. Kemarin ada seorang ustazah, dia hafiz Quran, dia hafidh 30 juz hafal. Pada saat beliau marah, dia mengulangi hafalannya murojaah, jinnya gampang masuk. Hanya dia datang ke saya, "Ya akhi, tolong saya diruqyah." Sebenarnya tidak layak untuk seorang ahli sunnah itu minta ruqyah sebenarnya, ahli tauhid. Walaupun tidak ada dalil yang melarang gitu. Nah, ternyata setelah ruqyah jinnya banyak. Kenapa? Kapan jin masuk? Pada saat dia marah dengan suaminya. Saya tanya, "Bu, kemana suaminya?" "Suamiku ada di rumah." "Kenapa enggak datang?" "Karena saya lagi kesal dengan suami saya." Masya Allah, sedang murojaah, mengulangi hafalan Quran, jinnya masuk. Bayangkan. Jemaah semuliakan, padahal setiap kita zikir dan sebaik-baik zikir baca Al-Quran, seharusnya syaitannya lari. Ini justru jinnya masuk. Kenapa? Karena dia sedang marah. Maka jemaah semuliakan, salah satu pintu yang paling dimasuki oleh syaitan buat manusia adalah indal ghadab, ketika marah. Maka perlu kita waspadai. Dan salah satu tanda ada jin di badan kita adalah mudah marah, gampang emosi.
Di mana dia tinggal? Di pundaknya di sini, Pak. Makanya rata-rata jinnya datang ke sini, Pak. Kalau orang gampang marah, pasti jinnya di sini, Pak. Gampang marah. Misalnya kalau ada bahasa yang tersinggung dari istrinya, langsung naik, langsung merah mukanya, biasanya didorong oleh jin di sini, Pak. Dari kepala belakang sini, rata di sini. Nah, jemaah semuliakan. Kemudian selanjutnya, yang kedua, kata Syekh Abdul Salam Bali, yaitu indal khawfi syadid, ketika takut yang berlebihan, takut yang bahkan merusak akidah kita. Maka salah satu akidah Ahlus Sunnah adalah walam yahsya ilallah, dan tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah semuliakan, Imam Mujahid mengatakan, kalau kalian berhadapan dengan syaitan, maka jangan sekali-kali kalian takut. Kalau kalian takut, akan dikuasai oleh mereka. Makanya jemaah semuliakan, harus kita berani. Walaupun syaitan mengeluarkan jurus, barangkali ada suatu waktu mungkin istri kita kesurupan, keluar jurus harimau, jangan takut. Itu hanya arogansi saja, hanya menakut-nakuti kita, Pak. Ya. Kalau sekiranya kita takut, maka sangat mudah untuk menguasai kita, Pak. Maka jemaah semuliakan, walaupun kita sudah membaca ayat, membaca isti'adzah, pada saat menghadapi syaitan, tetap syaitan mampu menguasai kita. Makanya suatu malam, barangkali malam Jumat, biasanya sebagian orang malam Jumat takut. Biasanya kan gitu, Pak. Padahal itu malam istimewa kan gitu. Tetapi sebagian orang takut datangnya malam Jumat. Nah, barangkali malam Jumat kliwon datang, barangkali kuntilanak di rumahnya, ajak senyum, terutama ibu-ibu kan itu. Assalamualaikum, ajak senyum. Kira-kira takut atau malah justru jawab salam? Kalau sekiranya kita takut, walaupun kita membaca ayat kursi atau membaca isti'adzah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka apakah syaitannya lari? Dia tidak lari dia. Apalagi membacanya tadi, Allahu la ilaha illa, sambil dadanya getar, kakinya getar. Allahu la ilaha. Nah, apakah dia akan lari dari bacaan itu? Dia tidak. Justru syaitannya malah senyum. Paling bilang takut nih ya. Justru syaitannya ya tadi ya malah seneng. Walaupun kita baca ayat, makanya paling banyak dikuasai oleh syaitan itu adalah mereka yang takut kepada selain Allah. Maka salah satu akidah Ahlus Sunnah adalah tidak pernah takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Makanya kalaupun syaitan itu ya keluar cakar harimau macam-macam, jangan pernah takut, Pak. Kalau sekiranya takut, maka sangat mudah dikuasai. Makanya banyak praktisi ruqyah banyak diserang oleh jin itu gara-gara pada saat dia menghadapi jin yang ganas, kemudian takut, dak-dikduk, maka dia gampang masuk. Maka harus dilawan dengan keyakinan kuat kepada Allah Ta'ala dengan tauhid. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yaitu kapan jin masuk? Yaitu ketika nafsu bergejolak. Kalau nafsu kepada istri, insya Allah ibadah. Tapi kalau nafsu kepada tetangga, ini bermasalah. Makanya jemaah semuliakan, jin gampang masuk pada saat kita nafsu bukan di atas syariat. Kemudian yang selanjutnya adalah kemudian dijelaskan oleh para ulama juga bahwa jin masuk ke badan kita yaitu karena dikirim. Gitu ya. Karena dikirim. Nah, masuknya kapan? Pada saat tadi. Nah, jemaah semuliakan, kirim ini yaitu disebut dengan santet atau sihir. Ini buku yang kami tulis, di antaranya pembahasan kupas tuntas masalah perdukunan sihir di sini. Ternyata apa dijelaskan oleh para ulama di Timur Tengah, ternyata sihir ini lebih dahsyat di Indonesia. Maka Syekh Abdul Rahman mengatakan bahwa sihir di Timur Tengah itu tingkatannya S1 dan S2. Tapi kalau di Indonesia tingkatannya adalah doktor dan profesor. Ternyata di negara yang kita cinta ini justru sihirnya lebih hebat daripada di Timur Tengah sana. Kenapa? Latar belakang umat Islam di Indonesia ini adalah kebanyakan ya percaya pada animisme dan humanisme tadi. Bahkan seorang kiai dan seorang ustadz pun masih banyak yang melakukan sihir. Nah, bagaimana cara menyihirnya? Terkadang ada beberapa wirid-wirid yang tidak sesuai dengan sunnah
diamalkan, dikasih ke orang, justru itu jinnya datang. Makanya ratusan ribu yang pernah kita bantu ruqyah karena salah wirid gitu. Maka ketika wirid yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia membaca Al-Qur'an seperti surat Al-Fatihah, tetangga saya membaca surat Al-Fatihah setelah sholat 10 kali. Surat Al-Fatihah ada dalil nggak Pak? Ada, ya jelas surat yang agung dalam Al-Quran. Tapi beliau berinisiatif kreatif. Setelah sholat membaca ayat Al-Fatihah berapa kali? 10 kali. Ada dasar nggak 10 kali Pak? Nggak ada dasarnya. Setelah sholat nggak ada sunnahnya. 10 kali ditetapkan secara rutin. 3 bulan beliau mengamalkan, akhirnya jinnya datang banyak, lebih kurang 10.000 jin masuk ke badannya. Keluar jurus macam-macam Pak. Kemudian dialog dengan saya, ternyata jin Jawa yang masuk. Kamu agama apa? Agama Jawa gitu. Ternyata jin masuk, jin kejawen gitu. Nah, jemaah semuliakan, itulah amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, ini yang perlu kita waspadai. Ternyata itu bahaya sekali. Bukan sekedar pelarangan daripada syariat kita, ternyata sangat merusak tubuh kita, maka setan ikut masuk. Nah, ini yang perlu kita waspadai, apalagi dirutinkan amalan tersebut. Ya jemaah sekalian muliakan. Kemudian selanjutnya jin masuk ke badan kita yaitu karena cinta. Itu karena cinta. Beberapa jemaah yang dicintai oleh jin. Nah, ini yang perlu kita waspadai Pak. Makanya biasanya jin itu cinta kepada seorang laki-laki, tanda-tandanya mereka susah dapat jodoh biasanya. Nah, padahal sudah mapan, kemudian dia sudah mapan tetapi susah dapat jodoh, padahal dia ganteng, masya Allah gitu. Begitu juga seorang gadis susah dapat jodoh, barangkali itu disenangi oleh jin gitu. Kalau perempuan biasanya jin yang suka adalah jin laki-laki gitu. Nah, di mana dia tinggal? Biasanya di pinggang dan di daerah vitalnya. Nah, jemaah semulia kan itu tadi banyak jemaah yang dicintai oleh jin, makanya dimasuk. Ada kemarin beberapa syekh yang pernah kita ketemu, ternyata dialog dengan kami, ternyata jin masuk ke badannya. Ketika ditanya, kenapa kau masuk? Kata jinnya, ana uhibbu, karena saya mencintai syekh ini gitu. Ternyata jin masuk gara-gara jinnya cinta. Jinnya tinggal di Timur Tengah gitu. Nah, jemaah mulia kan? Kemudian selanjutnya jin masuk ke badan kita, yang sebabnya itu karena yaitu salah wirid tadi, karena salah wirid dijelaskan oleh para ulama, dan berdasarkan pengalaman saya banyak kaum muslimin yang kemasukan jin gara-gara salah wirid ya. Salah selawat. Seharusnya mengikuti selawat yang sesuai dengan sunnah Nabi, kemudian dia mempraktikkan selawat yang dibikin sendiri, yang tidak didasari dengan sunnah. Ini banyak kasusnya, ketika ada selawat sekian ribu kali, diniatkan dulu ila hadratul Mustafa Nabi Muhammad Al-Fatihah, kemudian salawat ini sekian ribu kali, tapi salawatnya tidak sesuai sunnah. Makanya ketika dia memanggil ruh, ilah ruh Syekh Abdul Qadir Jalani, ilah ruh itu, maka jinnya datang. Kemudian saya tanya jinnya, kenapa kau masuk ke sini? Saya dipanggil Pak Ustadz, padahal saya nggak mau datang, tapi saya dipanggil. Saya sering dikirimin surat Al-Fatihah, tapi saya nggak mau. Loh, gimana cara manggilnya? Gimana cara ngirimnya? Dia mengirim dengan ilah ruh Syekh Abdul Qadir Jalani, ilah ruh Imam Syafi'i, ilah ruh gitu. Nah, ruh itulah saya, maka saya datang gitu. Nah, maka jemaah semuliakan, ini yang perlu kita waspadai. Cara mengamalkan agama yang tidak sesuai dengan sunnah, maka ternyata tidak lepas daripada gangguan jin. Kemudian jemaah semuliakan, kemudian kapan dia masuk? Ya, pada saat tadi. Nah, kemudian ketika dia masuk ke badan kita, masuk lewat peredaran darah. Bahwa syaitan itu kata Nabi SAW masuk ke tubuh seseorang lewat peredaran darah. Ya, walaupun yang masuk itu ada jin, gangguan jin. Kemudian yang kedua karena sihir dikirim tadi. Yang ketiga bisa karena ain. Maka barangkali suatu waktu kita akan bahas khusus masalah ain ini. Ternyata ain itu lebih dahsyat daripada sihir. Maka sihir itu bisa mematikan orang bertahap. Tahun pertama dia sakit-sakitan. Tahun kedua dia sudah mulai kurus, susah makan, akhirnya dia meninggal. Tapi kalau ain bisa seketika itu bisa meninggal.
Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi, derajat hadis ini hasan dihasan oleh Syalbani, "Aktsaru min ummati yamut ba'da qada'illah wa qadrihi bil ain." Kebanyakan umatku meninggal setelah takdir dan ketetapan Allah karena ain. Perhatikan hadis ini, Pak. Aktar itu ismu tafdhil tingkat lebih. Berarti 60-70% umat Islam meninggal itu karena pengaruh ain setelah takdir Allah. Setelah saya cek hadis ini, ternyata subhanallah sekitar 80% umat Islam yang terkena sakit karena sihir dan ain. Dua ini, Pak. Nah, makanya banyak umat Islam yang sakit-sakitan itu begitu. Nah, apa tanda-tandanya orang kemasukan jin? Ini buku yang kami tulis, sekitar 130 tanda-tanda orang kemasukan jin. Ini berdasarkan analisis saya sejak tahun 98 betul, Pak. Sampai ini sehingga muncul buku ini. Ternyata banyak umat Islam yang sakit yang aneh di badannya, padahal setelah dicek ke dokter nggak ada penyakit itu biasanya. Nah, jemaah mulia kan? Nah, kalau saya analisa dari seluruh tubuh kita ada dua. Yang pertama waktu tidur. Yang kedua waktu sadar kayak ini, Pak. Kalau waktu tidur biasanya susah tidur tanpa sebab. Itu. Makanya kalau jemaah sekalian yang terasa susah tidur biasanya ada gangguan jin. Kecuali susah tidur karena banyak utang, itu wajar, Pak. Ya, kemudian susah tidur karena mikirin sedoinya, itu wajar gitu, Pak. Kemudian selanjutnya jemaah mulia kan, sering mimpi buruk, sering dikejar ular, dikejar harimau, dikejar semut. Nah, intinya mimpi buruk itu biasanya gangguan, Pak. Ya. Kemudian kalau masuk ke badan kita waktu sadar kayak gini, apa tanda-tandanya? Itu yang saya analisa dari ujung rambut sampai ujung kaki, Pak. Nah, kalau jin di sini, maka saya jelaskan di sini, Pak. Di mana letak jinnya? Apa yang dirasakan oleh kita? Nanti biar kita, kalau sekiranya nanti bapak-bapak sekalian menginginkan, setelah isya nanti kita langsung kita melanjutkan dengan kita ajarkan teknik ruqyah yang efektif, yaitu ruqyah mandiri kan itu. Biar nanti jemaah sekalian bisa mampu meruqyah diri sendiri, sehingga kita tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan ustadz, kan gitu, Pak. Nah, jemaah mulia kan? Nah, perhatikan di sini, jin yang tinggal di otak sini, tanda-tandanya adalah gampang lupa. Gampang lupa di sini, Pak. Kalau orang yang gampang lupa, maka antum tekan di sini. Terutama ya lupa rakaat, sering lupa rakaat. Kalau sekali 6 bulan sih wajar, ini sering. Nah, setiap sholat sering lupa rakaat. Nah, kemudian sering linglung. Kemudian nggak fokus. Kelihatannya antum ya matanya hadap sini, tapi pikirnya kemana-mana gitu. Nah, itu jinnya sini. Nah, ya jemaah mulia kan. Kemudian di kepala sini tanda-tandanya adalah sering vertigo, nggak semu-semu, rutin vertigonya. Kemudian sering melayang, jalan kemana kayak nggak seimbang. Kemudian sering sakit kepala atau sering pusing. Tapi kalau antum pusing karena besok ditagih utangnya, itu wajar, Pak. Nah, ini nggak ada tanda-tanda tapi sering pusing, biasa di sini. Ya. Selanjutnya, kalau kita biarkan kedoliman jenis ini, nanti akan berakibat ke kanker otak. Makanya banyak umat Islam yang kanker otak, yang saya cek itu sekitar 80% yang kanker itu asbabnya karena sihir dan ain. Terutama kalau otak di sini, Pak. Nah, jin di sini sehingga suplai darah dan oksigen ke otak nggak lancar. Nah, makanya kalau kita biarkan kedoliman jin yang tinggal di salah satu organ tubuh kita, maka itu menjadi medis. Kalau kita biarkan itu, terutama di sini. Ya. Kemudian ke bawah sedikit, tanda-tandanya gampang marah, sensitif, emosional. Nah, di mana jin? Di kepala belakang sini, Pak, dan di punggung. Maka kalau ada anak kita yang gampang marah, istri kita gampang marah, antum ruqyah dan tekan di daerah sini, diusap. Di sini, Pak. Kemudian efeknya juga nanti biasanya malas dalam beribadah. Walaupun kita sudah mengenal sunnah, tahu dalilnya, tapi ketika ingin sholat berjamaah beratnya luar biasa.
Kalau bukan karena jihad untuk mengamalkan tadi, biasanya terkadang malas untuk sholat berjamaah. Itu butuh perlawan tadi. Ternyata itu gangguan jin di sini. Ya, di jin kepala sini. Biasanya kalau jin kepala sini terkadang ada juga yang khodamnya. Tahu khodam, Pak? Ya. Khodam ini didapatkan dari dua. Yang pertama kalang ilmu, yaitu itu yang didapatkan dengan ilmu kanuragan. Biasanya jin di sini, Pak. Biasanya ada harimau, ular, monyet, anjing. Itu biasanya khodam yang kebanyakan macan sama harimau biasanya. Rata-rata di sini tinggal. Ya, makanya kalau ada jemaah sekalian kalau marah, kalau cakar gini, nah, kemungkinan dia punya khodam. Di mana dia tinggal? Pasti di sini, Pak. Ya, makanya dia gampang marah. Nah, situ gampang marah. Nah, coba muliakan. Yang kedua karena warisan. Orang tuanya, kakeknya punya pegangan, otomatis terkadang diwariskan ke anaknya. Ya, kalau sekiranya coba muliakan diwariskan uang, itu enak. Ini justru diwariskan apa? Jin, harimau gitu. Makanya coba muliakan jangan mau diwariskan harimau, Pak. Itu bahaya, Pak. Nah, ini terkadang ya ketika meninggal pun susah sakatul mautnya, tuh. Biasa di sini, Pak. Nah, ke bawah sedikit sini. Punggang sering pegel, sering ngilu, kemudian kolesterol enggak turun-turun, sudah dibekam, sudah minum obat enggak sembuh-sembuh. Nah, itu biasa di sini. Di sini. Kemudian sering masuk angin. Di mana letak jinnya? Di sini, di tulang belikatnya. Terkadang tembus ke dada. Napasnya ini, itu biasanya di situ, Pak. Antum sudah dibekam, sudah minum obat, sudah olahraga tetap. Nah, itu biasanya. Kemudian selanjutnya di punggung belakang, tanda-tanda di punggung sini, biasanya habis bangun tidur sering pegal. Yang seharusnya setelah bangun tidur kan segar. Ini malah justru pegal. Nah, itu tanda-tandanya, Pak. Di punggung sini. Atau sering lemas bangun tidur. Nah, itu. Kemudian selanjutnya tanda-tanda di muka. Biasanya susah dapat jodoh. Nah, biasanya di daerah sini, Pak. Baik laki-laki maupun perempuan. Maka kalau ada akhwat putri kita yang padahal dia cantik, dia kaya, sering dilamar, dia senang, kemudian ikhwannya enggak, ikhwannya senang, dia enggak, selalu gagal. Itu tanda-tandanya. Nah, biasanya 4 titik di muka, di pinggang, di daerah dada sini, kemudian di bawah perut. Itu biasanya kalau 4 titik itu kalau belum nikah susah dapat jodoh. Ya, kecuali ada orang soleh langsung lamar bisa. Tapi kalau tunggu dia dengan lagi terkadang agak susah. Itu, Bang. Kemudian yang kedua, kalau sekiranya dia sudah menikah, itu yang terjadi sering berantem antara suami istri. Makanya sekitar 60% sampai 80% terjadi tafrik, perpisahan antara suami istri itu karena pengaruh santet, pengaruh jin. Di mana dia tinggal tadi? Di muka. Setiap suami lihat istri nggak nyaman. Kemudian di sekitar sini. Kenapa dia tinggal di daerah dada? Biar hasrat ke suami, hasrat kepada istri itu dia kurang. Kemudian di pinggang. Nah, tanda-tandanya adalah sering sakit pinggang, terutama kalau dengar kajian, nah sering bolak-balik gini, Pak. Padahal minumnya sudah cukup. Nah, itu biasanya di pinggang. Sering sakit pinggang. Efeknya kemana? Ke hasrat ke istri semakin turun. Atau diistilahkan baterainya lobet. Baterainya lobet. Itu biasanya di sini. Nah, karena seorang istri pun ketika disentuh oleh suami biasa merasa risih. Nah, itu biasanya tanda-tanda ada jin di daerah 4 titik itu. Ya, pinggang, kemudian di perut. Kemudian selanjutnya jinnya tinggal di daerah muka, di daerah pelopak mata. Tanda-tandanya adalah gampang ngantuk. Di mana dia tinggal? Di pelopak mata sini, Pak, di sini. Terutama setiap sholat subuh selalu bawanya ngantuk. Nah, itu, Pak, di sini. Kemudian setiap mendengarkan khutbah Jumat, kajian selalu ngantuk gitu. Nah, itu tanda-tanda di sini, Pak. Ya. Kelihatan khusyuk tiba-tiba, nah gini, selalu dia. Nah, ini tanda-tanda. Alhamdulillah kalau di sini jarang ngantuk, Pak, ya. Ya. Kalau ada yang langganan ngantuk setiap mengikuti kajian, itulah tanda-tanda ada jin. Tapi kalau dia menonton, kalau nonton barangkali TV Ahlus Sunnah, ada kajian-kajian Ahlus Sunnah, dia selalu ngantuk.
Tapi kalau dia mendengar atau dia menonton, barangkali ada dangdutan, dia seger. Nah, itu tanda-tandanya, Pak. Itu tanda-tanda jin di sini, Pak. Nah, di sini. Kemudian selanjutnya indigo. Makanya orang yang indigo itu pasti ada jinnya di sini, Pak. Ya, makanya setiap orang yang punya kelebihan indigo tadi karena dibantu oleh setan, dibantu oleh jin. Nah, dia tinggal di sini, Pak. Makanya kalau untuk mengeluarkan sendiri gampang. Nah, tinggal dibaca Al-Falaq di sini kan insyaallah hilang, atau ditiupkan dengan beberapa ayat. Itu insyaallah hilang. Di sini, Pak. Makanya kalau ada istri kita, anak kita yang sering lihat jin, nah itu berarti tanda-tanda di badannya ada jin. Apalagi seorang kiai bisa membaca hati orang, bisa mengobati orang hanya dengan lewat foto, kemudian mengobatin orang dengan telur, membedakan penyakit dari badan ke kambing. Itu tanda-tanda orang itu pasti pakai setan, pasti pakai jin. Gitu, Pak. Kemudian selanjutnya, jamaah muliakan, yaitu susah tidur, sering ngantuk tapi susah tidur. Padahal sudah nguapnya luar biasa. Biasanya tidur jam 12, jam 1. Nah, tapi kalau sudah tidur susah bangun. Nah, itu dia. Dengar adzan subuh itu susah sekali bangun. Nah, itu jinnya di sini, Pak. Ya. Ya. Maka kalau pingin buka mata agak berat di sini. Kemudian selanjutnya di gigi, biasanya sering sakit gigi, ngilu. Sudah berobat kemana-mana nggak sembuh. Kemudian di sini batuk menahun. Nah, kemudian ke bawah lagi sedikit jin di sini, yaitu sering galau. Tahu galau, Pak? Cemas, gelisah. Nah, jinnya tinggal di sini. Pokoknya yang berkaitan dengan perkara kejiwaan itu biasanya jin di sini. Makanya kemarin ada seorang ibu-ibu dari Palembang, itu sakit jiwa selama 16 tahun. Setiap hari harus diborgol. Kalau nggak diborgol, dikasih obat, itu baru bisa ini. Setiap hari harus bawa ke rumah sakit jiwa. Qadarullah bertemu dengan kami, kemudian dibantu dengan ruqyah syariah. Telah dicek di kakinya, ternyata jinnya di sini. Makanya jemaah semua ketika kita ruqyah nggak keluarnya, namun setelah dicek satu-satu, ternyata hampir rata jaran yang nggak ada. Walaupun dia seorang hafiz Quran, hampir jarang yang nggak ada jin. Coba kalau andaikan saya cek satu-satu, Pak, itu mestinya ada, Pak. Jarang yang nggak ada. Makanya hampir setiap hari saya ruqyah justru ustadz yang sudah tamat Madinah, sudah doktor, bahkan ada yang sudah profesor, masya Allah. Ternyata dicek banyak jinnya. Nah, coba semulia kan? Apakah saya juga nggak ada? Barangkali ada. Hampir semua orang gitu. Nah, coba semulia kan? Kemudian selanjutnya, tadi jinnya di daerah di sini itu. Kalau perempuan biasanya atau bapak-bapak pendendam, susah memaafkan orang. Sekali suami salah, itu susah melupakan kesalahannya. Apalagi suami khilaf, kata ibu-ibu khilaf, padahal suami melanjangkan syariat gitu. Maksudnya poligami gitu. Nah, itu sakitnya luar biasa. Kata istri ya katanya khilaf kan. Nah, jemaah semulia kan? Itu susah sekali. Makanya pada saat itulah biasanya istri dikuasai oleh syaitan ini gampang marah. Isinya di sini, Pak. Makanya jemaah semulia kalau tidak siap untuk poligami jangan, Pak. Itu biasanya antara istri-istri ini biasa gampang masuk jin. Antara hasad antara istri yang satu itu biasanya luar biasa, Pak. Nah, jinnya menguasai di sini. Makanya dia pendendam, susah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kalau susah memaafkan kesalahan orang di sini, Pak. Maka seringkali ibu-ibu merasakan sakit itu di sini. Ya. Makanya kalau datang ini ke Ustadz sakitnya di sini. Nah, itu biasanya itu ada gangguan di sini. Nah, kemudian nanti lama-kelamaan lari ke jantung. Makanya 80% jamaah yang gangguan jantung itu karena gangguan non medis. Sewalaupun nanti jadi medis dia. Makanya sering dialog dengan salah satu jin namanya Jamilah jin itu. Ustaz tanya, "Kenapa kamu masuk ke tubuh apa Ustadz?" Sebenarnya Ustadz ini nggak perlu dioperasi jantungnya. Saya yang masuk ke jantung ya Ustadz. Kata si jin Jamilah ini. Ya, jin umur 24 tahun, dia masih gadis gitu. Ketika saya ajak mau dikasih sayang, "Oh enggak mau dipoligami," kata. Enggak mau dimadu kata jin.
ya, jemaah muliakan, ternyata dia tinggal di jantung. Makanya kata jin ini, ya Ustadz, saya yang tinggal di jantungnya. Makanya jantung Ustadz ini menyempit, makanya saya gerogoti jantungnya. Makanya dioperasi itu. Sebenarnya nggak perlu dioperasi, diruqyah insya Allah sembuh sebenarnya gitu. Ya ngakuin jin itu di sini. Ternyata benar. Kemarin ada seorang kepala hakim, kata dokter, beliau menjelaskan bahwa ini karena karena penyakit jantung keturunan. Saya cek, tekan di sini, ternyata langsung keluar juru harimau. Keluar harimau. Ternyata harimau yang tinggal di jantungnya, makanya napasnya. Kemudian kata dokter, anaknya juga semuanya ya jantung keturunan tadi. Dicek anaknya, ternyata jinnya numpuk juga di jantungnya. Masya Allah. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, ternyata di jantung itu paling banyak dihandle jin, baik jin yang masuk sendiri maupun disihir ataupun ain. Yang paling banyak kena ain itu di jantung. Makanya banyak seseorang itu mati mendadak, itu boleh jadi kena ain, makanya ain itu menyerang di jantung. Makanya mati mendadak. Nah, jemaah sekalian, ini yang perlu kita waspadai. Ya, banyak barangkali ada saudara kita yang terkadang langsung sakit mendadak, tiba-tiba meninggal, terjadi diperiksa ternyata jantungnya itu diserang ain. Kemudian jemaah muliakan, selanjutnya jinnya tinggal di daerah pankreas. Itu yang menyebabkan diabetes nggak sembuh-sembuh. Nah, makanya ada seorang ibu-ibu yang Jakarta Timur sini sudah berobat kemana-mana dia, sampai ke Singapura nggak sembuh-sembuh. Saya bilang ke anaknya, coba ditekan di daerah rahimnya, di daerah pankreasnya. Tekan barang itu langsung muntah. Ternyata jin yang tinggal di situ. Maka proses insulin itu nggak bisa. Makanya ketika antum ruqyah di sini, tekan di daerah pankreasnya. Gitu. Kemudian ke bawah sedikit di lambung. Tanda-tandanya adalah sering begah perutnya, mah kronis, nggak kunjung sembuh, sudah berobat kemana-mana. Kemudian di lambung juga adalah tanda-tandanya setelah berwudu pingin kentut. Itu udah pasti, Pak. Nah, setelah berwudu atau sedang sholat pingin kentut, pingin buang angin, atau pingin pipis, selalu diganggu, terutama subuh. Habis berwudu pingin kentut. Nah, itu tanda-tanda di perut, Pak. Barangkali itu pernah kita makan di restoran yang ada penglarisnya. Makanya jangan muliakan, saya cek beberapa restoran nih di sekitar Jakarta ini 80% pakai penglaris. Warung-warung makan itu, ya, warung makan itu 80% pakai penglaris. Kalau jamaah itu pakai penglaris, maka jin-jin yang datang ke situ, makanya ludah di situ, kemudian di situ, kemudian jilat apa yang kita makan. Ketika kita makan, terasa lezat, gitu. Terasa enak kan gitu. Nah, jemaah mulia kan, ada juga yang pakai kuah khusus. Biasanya khusus yang pemiliknya, nggak boleh yang lain. Nah, terutama kuah bakso atau kuah mie ayam macam-macam lah gitu. Nah, biasanya yang paling lezat itu adalah dicampur dengan darah haid. Nah, itu yang lebih biasa. Atau dicampur dengan di celana dalam biasanya. Nah, jemaah muliakan, ini biar lebih lezat. Ini syarat dia dukunnya. Dan dukun itu agar lebih lezat dan laris makanannya dicampur dengan itu. Nah, tanda-tandanya kalau kita pernah makan pelaris itu perutnya sering begah, sering sakit, atau salah satunya mesti ada, perutnya sering begah atau mah kronis. Nah, kalau ke bawah sedikit ke rahim, susah punya anak. Makanya saya cek ikhwan yang susah punya anak, bukan istrinya maksudnya, istrinya susah punya anak itu karena gangguan jin di daerah rahimnya. Maka setiap sperma masuk dimakan oleh jin atau dihalang sama jin. Nah, setelah ada ikhwan kemarin itu sudah 10 tahun belum punya anak, ada 3 tahun atau 7 tahun setelah ikut training ruqyah mandiri, suruh usap di sini, alhamdulillah keluar. Kemudian berapa hari kemudian mereka bikin, kemudian seminggu kemudian dicek, alhamdulillah terjadi pembuahan. Subhanallah, itu dahsyatnya kalau kita mempraktikkan ruqyah yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya kita bacakan beberapa dalil-dalil bagaimana cara praktek Nabi SAW, ruqyah yang efektif berdasarkan sunnah. Ya, jemaah muliakan, itu di sini. Kemudian sering pendarahan. Sudah sering pendarahan, itu tanda-tandanya 80% pendarahan karena gangguan jin di sini, Pak. Kemudian selanjutnya susah punya anak. Kemudian sering keguguran. Sudah hamil 1 bulan, 2 bulan sering keguguran. Nah, ini jinnya di sini, Pak.
Selanjutnya ke bawah di daerah sini. Nah, untuk maaf di daerah vitalnya itu nanti kalau pipis sering anyeng-anyengan, kayak enggak tuntas gitu. Itu biasa di daerah sini. Nah, setiap kita ibadah khusus ke istri selalu pingin banget ibadah khusus tadi, tapi ketika action nggak bisa. Nah, itu nggak bisa bangun. Nah, itu tanda-tandanya. Makanya dicek di sini. Nanti lari ke prostat biasanya. Lama-kelamaan jadi medis kalau kita biarkan di situ. Maka tekniknya adalah efektif sekali kalau ditekan, kemudian dibacain ayat dulu, baru ditekan. Nanti tekniknya diamalkan kalau jemaah sekalian, kalau mau nanti setelah isya Pak ya. Kemudian selanjutnya kalau ibu-ibu biasanya setiap hubungan suami istri selalu terasa sakit, nggak nyaman, atau sering perih. Nah, itu sudah dikuasai oleh syaitan di daerah-daerah tertentu. Kemudian selanjutnya adalah di kaki, daerah kaki sini, di kaki Pak ya, yaitu sering pegel kakinya, sering kesemutan. Kalau duduk pengajian selalu kesemutan. Nah, itu tanda-tandanya. Ya, atau ketika tidur sering kram. Ya, kira-kira dari sekian tanda tadi ada nggak Pak? Alhamdulillah nggak ada Pak ya. Ya. Nah, jemaah mulia kan? Itu diantaranya tanda-tandanya. Kalau sekiranya kita merasakan seperti itu, maka waspadalah. Nah, maka harus kita keluarkan gangguan tadi. Jangan kita biarkan. Nah, ada sebagian ikhwan, istrinya sudah ngaji sunnah, ingin Ustadz tolong diruqyah si suami saya. Nah, kalau meminta untuk seorang lain boleh. Sebagaimana Rasulullah katakan dalam Sahih Muslim, istarqu laha fa inna bi an-nadhr. Carikan tukar ruqyah, minta ruqyah untuk ruqyah dia, karena dia sedang kena ain. Berarti meminta buat orang lain adalah boleh. Minta untuk istri, buat anak, buat suami itu boleh. Nah, suaminya terkadang nggak mau, saya nggak mau diruqyah. Rasul saja mau diruqyah oleh Jibril, diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan dalam hadis sahih. Nah, beberapa sahabat diruqyah, tapi mereka walaupun tidak meminta. Nah, jemaah mulia kan? Ternyata meminta orang lain boleh, tapi kalau untuk diri kita sendiri sebaiknya ruqyah diri kita sendiri lebih afdol. Gitu Pak ya, kecuali yang sudah parah, kecuali yang sudah menjadi medis, itu butuh barangkali bantuan. Nah, perlu diingat jemaah mulia kan, ternyata ruqyah syariah itu semakin lama kita meruqyah maka semakin tajam. Nah, kita ada beberapa ikhwan yang latar belakangnya bukan ustadz, tapi dia bisa mempraktikkan ruqyah yang luar biasa. Seperti Adam Amrullah. Nah, Ustaz Adam Amrullah itu beliau adalah ya umum, tetapi ketika dia meruqyah terus jadi tajam, kan gitu kan. Ini beliau juga salah satu murid saya kan itu. Nah, jemaah mulia kan, ketika kita meruqyah seseorang atau ruqyah diri sendiri, awalnya tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau sering kita meruqyah, ini jadi tajam. Maka itu jelaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah bahwa ruqyah itu persis kita memainkan pedang. Maka ketika kita pintar memainkan pedang, maka cepat menjatuhkan lawan. Tapi kalau tidak bisa, terkadang pedang itu mengenai diri kita sendiri. Dan juga sama dengan mengasah pisau. Tahu pisau Pak? Kalau pisau itu tidak diasah kan tumpul. Dan kalau sering diasah pisaunya akan menjadi tajam. Begitu juga kalau kita jarang meruqyah, baik diri kita sendiri maupun istri dan anak, terkadang pisau jadi tumpul. Tapi kalau kita sering ruqyah diri sendiri, ruqyah orang lain, nanti jadi tajam. Coba aja Pak, sekarang ketika ruqyah diri sendiri belum begitu reaksi, besok terus nanti setelah lama-lama kita yakin baru memberikan manfaat yang luar biasa. Nah, makanya beberapa praktisi ruqyah yang latar belakangnya umum, terkadang mereka ampuh ketika ruqyah itu salah satunya adalah karena sering diasah. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kepintaran seseorang berpengalaman itu sangat menentukan, cepat mengeluarkan jin itu, Pak. Nah, makanya wajar ketika antum ruqyah baca walaupun dia seorang dokter, dia hafiz Quran, terkadang jinnya banyak gitu. Ruqyah di sini nggak bisa. Ada salah seorang ustadz, dia hafal Quran, saran dia sampai ke Rasulullah SAW. Semua hafal Quran setiap hari. Ternyata kita cek izinnya numpuk di badan. Ketika kita coba bantu ruqyah, masya Allah numpuk izinnya, semuntah banyak sekali yang keluar. Subhanallah. Ketika beliau ruqyah sendiri nggak ada reaksi. Kenapa? Karena beliau jarang ruqyah. Nah, jemaah mulia kan? Ternyata kalau kita sering mempraktikkan ruqyah itu menjadi tajam. Gitu Pak ya. Awal-awalnya
ya kelihatannya nggak berpengaruh, tapi kalau yakin belajar terus, ya ruqyah tadi insya Allah akan berpengaruh sekali. Paham ya? Ya, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita tadi bahwa di antara tanda-tanda gangguan jin tadi bahwa baik secara psikis, kemudian bisa lari ke masalah kesehatan, dan bahkan nanti bisa lari ke masalah rumah tangga, bisa pecah rumah tangga, terjadi perceraian, kemudian lari ke masalah usaha. Makanya banyak usaha yang gagal, bangkrut itu karena pengaruh daripada ain dan sihir. Itu Pak ya. 1 bulan pertama laris, 2 bulan, 3 bulan laris, 4 bulan selanjutnya langsung drop. Ini kasusnya banyak sekali seperti itu. Makanya jemaah muliakan, terkadang warung-warung itu Pak, saya cek di Tanah Abang itu sekitar 80% pakai penglaris Pak. 80%. Beberapa hari yang lalu saya datang sama istri. Nah, qadarullah istri langsung kemasukan. Masih langsung bisa melihat jin yang ada di situ. Ternyata lebih banyak jinnya daripada pengunjungnya. Masya Allah. Lebih banyak jin yang pengunjung. Istri kan dia lagi lemah, tiba-tiba dia masuk. Dia disingkapkan semua jin yang ada di situ. Setiap toko itu ada. Gitu. Ya, setiap toko itu ada tadinya. Jemaah mulia kan? Makanya ada jin yang ikut masuk situ biar orang itu biar orang itu ya, berdusta atau dia menipu tadi. Nah, jemaah mulia kan? Udah azan Pak. Ya barangkali itu cukup sekian. Nanti insyaallah kalau jemaah sekalian mau nanti setelah jelaskan teknik ruqyah mandiri dan praktek setelah itu. Bukan saya meruqyah Pak, antum sendiri meruqyah, insyaallah itu lebih dahsyat. Nanti kita jelaskan dalil-dalilnya. Wallahu taala alam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita kembali berkumpul di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita, memberi kita jalan yang benar. Kemudian pada kesempatan ini pula, sebelum kita mempraktekkan teknik ruqyah mandiri, terlebih dahulu kita akan menjelaskan beberapa dalil yang kita amalkan. Perlu diketahui jemaah sekalian, ruqyah itu adalah ibadah. Maka segala sesuatu harus berdasarkan dalil. Makanya jemaah muliakan, ketika mempraktekkan suatu ibadah berdasarkan dalil, berdasarkan ilmu, maka akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Maka dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa bagi orang yang alim itu akan diangkat derajatnya oleh Allah 700 derajat dibandingkan orang beriman yang tidak punya ilmu. Sedangkan jarak 2 derajat itu sejauh perjalanan 500 tahun. Makanya tidak sama ibadah orang yang tahu ilmunya dibandingkan dengan orang umum. Ibadah sholat berjamaah sama tapi berbeda derajatnya tadi. Begitu juga ketika mempraktikkan ruqyah, kalau kita tahu dalilnya, insyaallah lebih jauh manfaatnya ketimbang kita hanya ikut-ikutan. Ya. Nah, jemaah sekalian, pada kesempatan ini saya tidak meruqyah antum, tetapi saya hanya menjelaskan teknik ruqyah. Kemudian antum sendiri yang mempraktekkan ruqyah itu. Ya, antum sendiri yang praktekannya. Makanya ini bukan ruqyah masal. Nah, kalau ruqyah masal itu adalah saya yang baca ayat, kemudian antum yang
dengarkan. Itu namanya ruqyah masal. Nah, sekali lagi bahwa pada kesempatan ini bahwa antum sendiri yang meruqyah diri sendiri. Ya. Jemaah semuliakan, ada beberapa teknik yang insyaallah taala akan kita laksanakan, yaitu teknik ruqyah yang efektif. Yang pertama, ya jemaah semuliakan, yang pertama yaitu teknik ruqyah yaitu tepukan. Ini yang insyaallah nanti usapan. Ini yang kita praktekkan nanti, disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa kata Aisyah radhiyallahu anha, karena hampir semua ruqyah mandiri ini dijelaskan hadisnya kebanyakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sebelum itu perlu kita jelaskan jemaah sekalian, kalau kita menjelang tidur itu Nabi SAW mengajarkan teknik ruqyah mandiri secara muqayyadah, yaitu jumlahnya jelas dan usapannya jelas, waktunya jelas. Itu namanya muqayyadah. Nah, disebutkan dalam Sahih Muslim ketika Rasul menjelang tidur, itu hanya teknik ruqyah menjaga apa ya? Nah, penjagaan setiap serangan sihir, ain itu tidak sanggup untuk masuk badan gitu. Gitu ya. Nah, kemudian Nabi SAW baca ayat kursi sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, baru tiup. Nah, jelas jumlahnya 3 kali. Kemudian baru diusap, disebutkan dalam hadis ini min ra'sihi wa wajhihi, dari kepala, muka, baru ke seluruh badan. Kan gitu. Ini adalah hanya penjagaan. Paham, Pak? Bukan mengeluarkan. Penjagaan. Maka setiap kiriman santet, kiriman sihir itu insyaallah Allah melindungi dengan asbab kita mengusap tadi. Sehebat apapun sihir yang ingin masuk ke badan kita, insyaallah tidak bisa. Itu dahsyatnya kalau kita mengamalkan sunnah. Sekecil apapun sunnah yang kita amalkan, itu manfaatnya luar biasa. Makanya saya yakin dan percaya dengan kebesaran sunnah itu setelah mempraktikkan ruqyah. Maka hampir seluruh hadis yang sahih, minimal derajatnya hasan kita praktekkan, itu dahsyat sekali. Masya Allah, begitu dahsyatnya. Makanya kita yakin dengan manhaj Ahlus Sunnah itu luar biasa. Nah, ketika kita menyimpang dari manhaj, ternyata tidak lepas daripada gangguan syaitan itu. Nah, jemaah semulia kan? Nah, kemudian kita praktekkan tadi. Nah, itu dalam rangka apa, Pak? Membentengi diri. Nah, kemudian kalau jin itu sudah masuk, berarti ada teknik lain, itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Apa Sahih Bukhari? Ya. Jemaah sekalian muliakan. Ya, ini saya bacakan hadisnya. Ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW ketika beliau sakit, beliau membaca Al-Mu'awwidzat. Ya, beliau membaca Al-Mu'awwidzat atau dikenal dengan Al-Mu'awwidzatain. Itu 2 surat untuk perlindungan. Nah, ternyata 2 surat Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari. Nah, kemudian kata Aisyah, beliau mengusap, setelah itu ditiup telapak tangannya, baru diusap ke seluruh tubuh. Kalau menjelang tidur tadi dari kepala muka ke seluruh tubuh. Tapi kalau meruqyah diri sendiri untuk mengeluarkannya, baik gangguan jin atau medis atau penyakit apa saja, ternyata disebutkan dalam hadis ini adalah tidak dijelaskan teknik mengusap apakah dari kepala, dan yang penting usapnya di seluruh tubuh. Itu Pak ya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa yang pertama, bahwa Aisyah tadi tidak menjelaskan jumlah bacaannya. Hanya beliau menjelaskan Nabi membaca surat Al-Falaq, An-Nas, gitu ya. Al-Falaq, An-Nas. Kalau ruqyah mutlaqah, ruqyah mandiri secara mutlak. Nah, ruqyah mandiri secara mutlak
yaitu hanya baca Al-Falaq An-Nas saja. Itu intinya. Maka dijelaskan dalam riwayat yang lain, tapi derajat hadis ini di Hasan, Gharib, dijelaskan oleh Imam Tirmidzi, walaupun Syekh Albani mengatakan juga Hasan, yaitu setelah turun surat Al-Falaq An-Nas, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakai surat yang lain. Belum mengandalkan dua surat ini. Surat Al-Falaq An-Nas. Setiap beliau meruqyah diri sendiri dan min ahli dari keluarganya, beliau mempraktekkan surat Al-Falaq An-Nas. Nah, itu intinya, Pak. Walaupun boleh membaca surat yang lain di antara Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, surat yang lain. Nah, diambil dalil umum disebutkan dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Nah, berdasarkan hadis ini, ayat ini menunjukkan bahwa dari surat Al-Fatihah dari sampai surat An-Nas bisa digunakan untuk ruqyah. Hadis disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari juga. Rasulullah katakan, beliau melihat seorang perempuan, alijuha bi kitabillah. Obatilah dia dengan kitabullah. Berarti seluruh ayat bisa digunakan untuk ruqyah. Tapi intinya adalah surat Al-Falaq dengan An-Nas. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari ini. Nah, berapa kali bacaannya tadi? Tidak dijelaskan. Berarti boleh sekali, boleh dua, boleh tiga kali. Kalau mengharuskan tiga kali, nah secara mutlak itu tidak ada dalilnya. Tadi menjelang tidur kan itu. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah teknik usapannya. Nabi SAW tidak menjelaskan tadi usapannya apakah sekali, dua kali, tiga kali, dijelaskan. Aisyah mengatakan tadi bahwa beliau mengusap ke seluruh tubuh. Berarti usapannya bisa sekali, bisa dua kali, bisa sebanyak-banyaknya. Dan teknik pun tidak jelaskan, hanya mengusap ke seluruh tubuh tadi. Berarti bulat atas. Nah, kalau yang mengharuskan seperti usapnya harus seperti tawaf ini juga tidak ada dasarnya. Kalau harus seperti itu tidak ada sunnahnya. Bukan berarti tidak boleh seperti tawaf, boleh-boleh saja. Tetapi tidak mengharuskan. Kalau sesuatu yang diharuskan itu butuh dalil. Paham, Pak? Nah, apalagi sekarang banyak teknik ruqyah yang terlalu lebay, terlalu berlebihan. Entah ya membunuh jin, atau mengunci jin, atau jinnya dimasukkan ke botol, entah jin itu dikunci, atau mungkin barangkali jinnya digorok atau digorok. Ini juga tidak dipraktikkan oleh para salaf. Nah, jemaah semuliakan, ya kalaupun pengalaman tadi masing-masing, ya tapi tidak harus diekspos, gitu ya, karena khawatir bahwa teknik ruqyah seperti itu nanti kan gitu. Nah, ternyata kalau dia hadisnya cuma sederhana tekniknya, efektif itu. Bahwa Nabi SAW membaca surat Al-Falaq An-Nas di telapak tangan, kemudian diusap. Nah, ternyata itu Masya Allah sampai dijelaskan oleh salah seorang profesor dodolan dari New York tahun 70-an. Beliau menjelaskan bahwa teknik mengusap badan disertai dengan konsentrasi itu akan mendatangkan manfaat yang luar biasa untuk kesehatan. Tuh. Tapi tekniknya harus konsentrasi tadi. Usapan, Masya Allah luar biasa, Pak. Coba, Pak, istrinya lagi marah, coba diusap. Senang kan, Pak? Nah, antum ketika lagi tiduran kemudian diusap sama istri, senang nggak? Senang. Itu ternyata diusap tuh Masya Allah luar biasa. Nah, ini pula pertama kali saya uji coba. Ada seorang ikhwan yang pernah belajar ilmu kebal. Dia belajar ilmu kebal. Nah, kemudian setelah saya bacakan ayat 1 jam, Pak, saya baca ayat, kemudian beliau mengambil golok, Ustadz tolong saya ditusuk. Saya tusuk, ternyata mental. Satu tusuk lagi mental. Saya gosok gini, ternyata nggak mampan. Nah, saya baca ayat lagi, nggak mampan juga. Nah, kemudian saya ngambil teknik ini, disebutkan dalam Sahih Bukhari ini. Saya baca di telapak tangan, tiup, kemudian usap seluruh tubuh, terus usap. Kemudian beliau ngambil golok, tolong ditusuk. Saya tusuk, baru nancap, alhamdulillah bersyukur. Kenapa? Karena ilmu kebalnya sudah luntur. Makanya Masya Allah ketika kita ngusap gini luar biasa, akan merontokkan ya kanker, penyakit-penyakit yang nempel di badan kita, baik medis ataupun non medis tadi. Terutama jin-jin yang nempel itu akan hilang. Ain-ain yang nempel itu bisa
bisa luntur dengan usapan ini. Subhanallah. Kalau kita mengikuti sunnah itu luar biasa tuh. Paham Pak ya? Nah, ini teknik usapan. Kemudian Rasulullah mengusap dulu kepada istrinya, disebutkan dalam Sahih Muslim, lanjut hari ini, yaitu Nabi SAW pun kata Aisyah ketika meruqyah istrinya min ahli dari keluarganya atau istrinya, beliau mengusap di telapak tangan juga, baca Al-Falaq An-Nas, kemudian diusap ke istrinya atau ke anaknya. Subhanallah, ternyata sederhana sekali, gitu Pak ya. Ya, ada yang kanker ini ketika usap itu luar biasa Pak. Nah, itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi bahwa Nabi SAW pernah menepuk salah seorang perempuan anak-anak, yaitu terserang penyakit gila. Kemudian Rasulullah mendatangkan anak itu, kemudian Rasulullah katakan, ya Abdullah, ukhruj, menepuk di pundaknya, kemudian muntah keluar. Nah, teknik tepukan itu bagian pada sunnah, gitu ya, bagian pada sunnah. Ada jin yang tidak bisa keluar lewat usapan, ternyata bisa keluar lewat tepukan. Nah, bisa di kaki atau di beberapa titik nanti. Kita nanti coba praktekkan itu. Itu Pak ya. Ada jin yang tinggal di sini tepuk, itu baru keluar ya. Kemudian yang ketiga, ada disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini dibawakan oleh Lajnah Daimah juga. Nah, ternyata Nabi SAW teknik tiupan. Ternyata tiupan itu dahsyat juga Pak. Kemarin ada salah seorang jamaah bapak-bapak kemasukan jin harimau dari Sumatera, gitu, masuk keluar harimaunya. Ketika ditiup bacaan ayat, gitu, langsung ke pelanting sampai tembok itu. Masya Allah, dahsyat sekali itu. Nah, begitu juga ada jin yang keluar atas ini, antum tiup sekencangnya itu bisa nyingkir keluar dia. Itu ya. Itu disebutkan dalam semuanya bahwa kata Aisyah bahwa Rasulullah SAW terkadang niup tanpa air keluar ludah. Disebutkan dalam riwayat lain terkadang keluar ludah sedikit. Itu ya. Tapi kalau untuk kayak orang ruqyah keluar ludah, khawatir nanti muntah dia, bukan muntah karena jin tapi karena ludah antum gitu. Ya. Ya. Itu ya teknik usapan. Kemudian teknik yang ketiga adalah teknik sentuhan. Itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Nah, Rasulullah SAW beliau katakan ketika kita sakit, beliau menyuruh untuk menyentuh atau meletakkan tangan kita di daerah yang sakit. Kemudian baca doa Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Diulang-ulang berapa kali? 7 kali. Konsentrasi, diusap, kemudian kita arahkan tangan. Terkadang nanti ada yang ngalir, penyakit itu keluar ngalir ya. Subhanallah, itu dahsyatnya kalau kita mengikuti sunnah. Coba antum rasakan nanti ketika ada pusing, coba konsentrasi baca doa tadi, kemudian diusap, arahkan penyakit tadi ke arah ke tangan atau ke arah sendawa atau muntah. Itu teknik, ada berapa teknik tadi? 4. Nah, coba kita amalkan dulu 4 teknik ini. Mari. Ya, jemaah muliakan. Sekarang kita mulai, sebaiknya pakai air. Ini teknik ruqyah biar tidak kesurupan. Teknik ruqyah tidak kesurupan. Dari mana dalilnya? Jemaah muliakan, teknik air ini disebutkan dalam beberapa hadis disebutkan oleh Syalbani, derajatnya hadis ini sahih. Rasulullah SAW pernah tersengat kalajengking. Kemudian Rasulullah katakan la'nau 'alal aqrab. Allah melaknat kepada kalajengking. Kemudian Rasulullah membacakan di air. Nah, secara dalil umum ada. Kemudian kenapa meruqyah pakai air itu biar tidak kesurupan? Kalau saya yang membaca ayat, mesti ada berapa jamaah keluar jurus nanti. Ada yang keluar jurus, ada yang keluar harimau, ada yang loncat, ada yang nyerang macam-macam kan gitu. Itu tidak efektif. Hanya ustadznya yang sakti. Nah, sering kita lihat kan di YouTube ada berapa ruqyah masalah gini-gini, ngamuk gini-gini. Apa selesai masalah? Nah, bukan menyelesaikan masalah, kalah sama pegadaian. Mengatasi masalah tanpa ada masalah. Kita begitu. Nah, ini mengatasi masalah, nambah masalah. Ibu-ibu datang ke sini ke sana, akhirnya auratnya kebuka kemana-mana. Berarti kan ingin menyelesaikan masalah, nambah masalah. Nah, gitu. Berarti kalah sama pegadaian kan? Gitu. Ya, cuma semulia kan? Makanya seharusnya kita mengatasi masalah tanpa masalah. Ya. Nah, kemudian pakai air ini, ketika kita minum air, kemudian usap di daerah tertentu, itu bisa langsung muntah keluar nanti. Kalaupun ada di sini, biasanya jin itu keluar
macam-macam itu karena reaksi di area sini. Makanya ada beberapa jamaah yang langsung teriak kemarin itu karena pengaruh jin sini, nekan saraf otak sini, sandung merubung, makanya dia lupa diri. Gitu. Makanya banyak yang sering pingsan itu kan pengaruh jin sini, Pak. Nah, di kepala. Coba perhatikan, Pak, anak kita yang sering pingsan, lagi upacara pingsan, olahraga pingsan, itu biasanya gangguan jin di kepala. Itu, Pak ya. Kemudian ikhwan yang susah menghafal Al-Quran dan hadis atau susah memahami agama, biasanya jin di sini, Pak. Nah, di daerah sini. Makanya tekan di sini nanti, Pak. Nah, diusap di sini. Ya, sebelum kita mulai, barangkali jemaah sekalian di belakang harap airnya dibagikan, gue. Ya, bagian air putih biar lebih efektif di daerah lambung, Pak. Khawatir ada beberapa jamaah yang sering ya makan di restoran, yang mana restoran itu ada penglaris gitu. Ya, kalau restorannya ya ustadz ahli sunnah, ya atau jamaah kita yang sudah paham ngaji, insya Allah jauh dari itu semua. Gitu, Pak ya. Namun ada beberapa restoran ikhwan tidak pakai penglaris, tapi orang yang menutupnya. Ada tetangganya yang ingin nyihirnya, biar orang yang makan di situ nggak nyaman. Nah, itu juga. Makanya Mas muliakan, kalau ada restoran yang ditutup oleh orang tadi, maka teknik ruqyahnya disebutkan oleh para ulama ada dibacakan di air, baru dipercikan tadi. Itu boleh diperbolehkan oleh para ulama. Ya. Kurang, Pak. Ya, barangkali mohon airnya dimasukkan lagi, Pak. Bismillah. Silakan untuk ibu-ibu di atas, airnya juga dipersiapkan. Ini kita belajar ruqyah biar antum nanti bisa meruqyah diri sendiri, meruqyah istri, keluarganya, sehingga tidak ada saudara kita, keluarga kita yang kedukun. Makanya ini dalam rangka memberikan solusi biar ya mampu menegakkan tauhid ini, Pak. Ya, semuanya sudah punya air, Pak? Ya. Ya, jemaah sekalian, perhatikan sambil ya ini yang kurang air mungkin dibagikan. Untuk teknik mengeluarkan jin ini, Nabi SAW tidak menjelaskan apakah muntah atau lihat mana, tidak jelaskan. Hanya saja beberapa kasus para sahabat ada berapa Nabi yang meruqyah muntah. Bukan berarti harus muntah. Ya, jemaah sekalian, pertama, terkadang ada jin di daerah perut, ada beberapa titik di badan, itu terkadang bisa lihat muntah. Yang kedua, ada yang tidak bisa lihat muntah, tapi lihat sendawa. Itu apa ya? Setiap sendawa itu ketika ruqyah, itu biasa keluar lihat angin mulut sendawa. Yang ketiga, kalau tidak bisa lewat sendawa atau muntah, terkadang bisa lewat pori-pori, lewat keringat. Gitu. Lewat keringat, pori ketika diusap, kadang lewat keringat. Nah, tidak ada muntah, tidak ada sendawa, tapi setelah diusap badan terasa enteng, padahal tadi berat. Nah, dia terkadang lihat pori-pori. Atau ada lewat keringat. Kemudian bisa lihat usap, arahkan ke ujung jari, keluar ujung jari kayak angin nanti, kayak ada yang semut yang jalan, dia ngalir keluar. Kadang-kadang diusap, arahkan kaki juga, ujung kaki. Kemudian terkadang kalau jin daerah perut di lambung, diarahkan lihat pipis. Dia akan keluar. Ketika ditekan sini, kemudian suruh keluar jinnya lihat pipis, tekanan keluar pipis. Tapi kalau mau pipis jangan di sini, maksudnya di belakang. Ya. Nah, kemudian
terkadang bisa lewat kentut. Terkadang bisa lihat BAB. Makanya yang susah BAB itu karena pengaruh penglaris tadi masuk ke perutnya, maka susah dibelah. Maka tekannya di daerah sini, Pak. Di daerah belakang. Ya. Itu teknik mengeluarkan tadi. Karena tidak semua ada yang muntah. Ya. Jemaah sekalian, kita mulai teknik ruqyah di sini, kita amalkan praktek tadi. Sebelum kita mempraktekkan teknik yang tadi, kita awali dengan air. Ini teknik ruqyah biar tidak terjadi kesurupan. Karena kalau terjadi kesurupan itu enggak maksimal. Kan nanti konsentrasi ke sana kemari kan gitu. Ya, makanya biar tidak keluar jurus, maka pakai air ini. Gitu. Ya. Ya, Mas. Iya, airnya dibuka. Sebentar lagi nanti dibuka. Nah, kemudian cuma semulia kan. Sebelum kita memulai terlebih dahulu, ada beberapa pengalaman kita sebelumnya. Pengalaman yang dimaksud di sini sering kedukun, paranormal, sering berbuat syirik. Terkadang itu yang terhalang proses kesembuhan kita. Gitu Pak ya. Nah, namun ketika pendekatan dengan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, itu sangat berpengaruh sekali. Makanya besok buku yang kedua telah kita tulis ini nanti insyaallah, pengaruh tazkiyatun nufus terhadap penyembuhan. Itu luar biasa, Pak. Sembuhnya penyakit yang melekat pada diri kita ketika dilakukan dengan tazkiyatun nufus itu subhanallah luar biasa. Contoh bapak saya kemarin itu pernah belajar ilmu yang kurang syar'i. Di ruqyah sudah berkali-kali, tapi di pendekatan dengan tazkiyatun nufus itu subhanallah kayak ada yang lepas di sini gitu. Karena beliau sering pingsan, sering sholat pingsan, terus ke sawah pingsan. Ternyata setelah proses tazkiyatun pembersihan jiwa, mengakui kesalahan-kesalahan tadi, dekat istighfar sebanyak-banyaknya, subhanallah. Tadi ilmu yang belajar itu terasa oleh beliau kayak ada yang cabut. Subhanallah, itu ilmu-ilmu yang dulu, Pak. Saya tidak memastikan, barangkali di sini nggak ada yang pernah belajar mungkin ilmu pernapasan dulu, ilmu kanuragan, ilmu kebal, kita nggak tahu. Di sini mungkin nggak ada kali, Pak. Ilmu panjat tenaga dalam, ilmu kanuragan, kita wallahu alam mungkin nggak tahu. Atau yang pernah kedukun, paranormal, bekas-bekas itu terkadang masih ada, Pak. Walaupun kita sudah mengamalkan sunnah. Makanya agar lepas tadi ilmu tadi, coba kita pendekatan dengan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa kita. Coba antum istighfar sesuai sunnah. Ya, istighfar sunnah adalah astaghfirullah wa atubu ilaih atau astaghfirullah. Ya, coba konsentrasi antum yang baca istighfar masing-masing. Tidak ada sunnahnya kalau istighfar berjamaah, tapi masing-masing istighfar mutlak. Ya, istighfar yang benar itu dijelaskan Ibnu Qayyim. Zikir yang benar kata beliau adalah zikir yang dipadukan antara hati dengan lisan. Hati yang memahami dan lisan yang mengucapkan. Maka harus konsentrasi. Ya, silakan istighfar masing-masing, mohon ampun kepada Allah. Barangkali kita dulu pernah kedukun, paranormal, pernah khilaf, pernah berbuat dosa, ya mendolimi orang, ke orang tua. Ya, silakan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Astaghfirullah, masing-masing dari hati yang paling dalam. Mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dosa syirik, dosa amalan yang tidak sesuai sunnah dulu, semoga Allah ampuni dosa kita. Dan semoga penyakit-penyakit yang pernah kita rasakan, semoga Allah angkat. Karena ruqyah itu bagaimana doa, maka doa kita akan mustajab kalau dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan Pak, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah masing-masing. Ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, silakan baca, silakan dibuka airnya, dipegang,
dekatkan ke mulut. Ya, tidak ada dalilnya menjelaskan ayat khusus untuk dibaca di air. Maka kita ambil Ummul Quran, karena Ummul Quran itu bagian pada Al-Fatihah bimakna ar-ruqyah, Al-Fatihah bimakna asy-syifa. Maka dalam tafsir mereka jelaskan Al-Fatihah tidak hanya ar-ruqyah atau asy-syifa. Ya. Berapa kali tidak dijelaskan dalil, berarti boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh lebih. Nah, mungkin tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama, kira-kira 7 kali lah. 7 kali bukan berarti harus 7 kali. Kalau harus 7 kali berarti butuh dalil, gitu Pak. Ya. Nah, kemudian setelah baca surah Fatihah, Syekh Bakar Abu Zaid membolehkan baca amin di luar salat. Setiap baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah bagaimana doa. Yang kedua, bolehkah tidak meniup? Secara dalil tidak ada sunnahnya ditiup setelah ayat ruqyah. Tapi Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin membolehkan. Terserah pilih. Kalau secara sunnah enggak ada dalilnya, tapi secara pendapat para ulama berbeda dengan makan dan minum. Kalau makan minum tidak boleh tiup. Tapi khusus ruqyah, biar di antara bacaan tadi bisa ke air ditiupkan. Terserah gitu ya. Boleh tiup dan boleh tidak. Secara sunnahnya tidak ada, tetapi secara pendapat para ulama ahlu sunnah diantaranya Syekh Muhammad SAW membolehkan tiup. Ya, didekatkan mulut Pak. Silakan baca masing-masing surat Al-Fatihah, lebih kurang 7 kali, boleh lebih, boleh kurang. Konsentrasi Pak, sangat menentukan tiga. Silakan airnya dipegang, dekatkan ke mulut Pak. Dekatkan mulut ini. Ya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Boleh tiup, boleh tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sudah berapa kali Pak? Ya, boleh 7 boleh lebih ya. Silakan niatkan untuk meruqyah diri sendiri. Salah satu keliruan ruqyah adalah dijelaskan para ulama yaitu adamun niyah, itu tidak ada niat. Maka niatkan untuk meruqyah diri sendiri. Kemudian silakan doa mutlak masing-masing agar Allah mengangkat seluruh penyakit yang kita rasakan. Barangkali ada penyakit yang disebabkan karena gangguan jin, sihir, ain ataupun penyakit medis. Ya Allah ya Rabb, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Silakan doa masing-masing. Ya Allah ya Rabb, angkatlah penyakit hamba ya Allah, baik penyakit yang gangguan jin, sihir, santet, ain. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba ya Allah. Silakan doa masing-masing, minta agar Allah mengangkat penyakit kita, baik karena gangguan jin, sihir, ain ataupun karena murni medis. Barangkali ada yang sering pusing, minta ya Allah hilangkanlah rasa pusing ini. Barangkali ada yang miom, kista, susah punya anak, atau barangkali sering malas untuk ibadah, ya semoga jin-jin yang menghalangi ibadah semoga Allah angkat penyakit kita. Silakan minum, baca bismillah. Bismillah, minum pakai tangan kanan. Ya. Teknik minumnya sesuai dengan sunnah itu. Dihabisin, Bang. Biar enggak tumpah di karpet. Ya, jemaah sekalian muliakan. Setelah antum meruqyah diri sendiri dengan membaca ayat-ayat ruqyah tadi dan berdoa mutlak, terkadang ada yang langsung terasa, ada yang pusing, barangkali ada yang mual, enek, atau ada yang pegel. Terkadang ada yang reaksi seperti itu. Ya, langsung ada reaksi. Sekarang baca dulu Al-Falaq An-Nas telapak tangan biar lebih efektif. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Coba konsentrasi di perut dulu ya. Usap di perut, konsentrasi Pak. Usap di perut, konsentrasi. Walaupun ada yang muntah di samping, jangan perhatikan. Usap di dada, terus konsentrasi di lambung Pak. Di dada, di lambung, terus ya, usap di pankreasnya juga diusap terus, konsentrasi. Konsentrasi dari lambung bawah ditekan Pak. Dari lambung bawah tekan, dorong ke atas pelan-pelan. Konsentrasi, naik semua jin di lambung, naik lihat sendawa, muntah kan, naik, muntah semua, naik, muntah semua, naik, terus, ya kan, semua jin di lambung, saya ingat kepada kalian, muntah kan, naik, semua di lambung, di usus, konsentrasi terus.
Terus konsentrasi Pak. Terus ya Allah ya Rabb, keluarkanlah seluruh gangguan jin santet di tubuh hamba ya Allah. Terus diusap terus. Diusap terus. Lambung terus. Terus dorong ke atas, naik. Mohon plastiknya jangan sampai tumpah Pak. Tekan, dorong ke atas, naik. Naik. Ya Allah, keluarkan sampai ke tenggorokan. Diusap sampai ke tenggorokan, naik. Naik, muntahkan terus. Naik ke atas, muntahkan. Terus. Muntah semua, terus. Semua jin di lambung. Semua jin di lambung naik ke sendawa. Senang muntah terus. Oh, Allah. Terus. 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 Konsentrasi Pak, terus. Terus. Keluarkan. Ya Allah ya Rabb, keluarkan seluruh gangguan jin santet tubuh kaum muslimin ya Allah. Terus. Naik. Saya ingatkan semua jin di lambung. Jin di lambung naik. Jin di dada. Yang di rahim. Di rahim tekan, dorong ke atas. Naik dorong ke atas, naik. Naik. Naik, muntahkan terus. Muntahkan terus. Oh, khruju ya Allah. Muntahkan terus. 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 Konsentrasi. Terus. Ya. Di dada ibu-ibu yang barangkali yang susah punya anak, itu silakan diusap di rahimnya. Di rahim, di lambung. Terus diusap, konsentrasi. Ya Allah ya Rabb, sambil doa memohon kepada Allah agar Allah mengangkat penyakitnya. Bismillah. Ya Allah ya Rabb, keluarkan ya Allah. Terus. Terus. Coba dorong ke atas, naik. Tekan, dorong ke atas, naik. 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 Semua jin di lambung, di dada, naik. Muntahkan. Muntah semua, naik. Oh, Allah. Muntahkan terus. 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 Muntah semua, naik. Terus. 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 Konsentrasi terus. Ya. Wahai musuh Allah. Ya adu Allah. Silakan terus. Saya ingatkan jin yang ada di lambung, yang di dada. Yang di dada naik. Di dada. Silakan di rahimnya, ditekan di rahim, tekan, dorong ke atas. Semua di lambung naik. Naik sampai ke tenggorokan, usap tenggorokan. Muntahkan, muntahkan terus. Oh, khruju ya Allah. Wahai musuh Allah. Ya. Terus ya. Kemudian barangkali ada yang pusing, silakan kepalanya diusap. Terkadang ini yang tekan biar tidak kesurupan. Bismillah ya Allah ya Rabb. Diusap terus kepala belakang yang sering vertigo, pusing, biar terhindar dari kanker otak. Terus usap terus. Kepala depan yang sering lupa di sini banyak diusap di sini. Yang vertigo, yang sempoyongan kepala belakang, terus usap, ditarik dari belakang. Tarik terus. Ya Allah ya Rabb, keluarkan semua jin kepala. Muntahkan. Muntahkan terus arah mulut. Muntahkan terus. Muntahkan terus. Wahai musuh Allah. Terus. Kelas semua. Muntahkan terus. Ya Allah. Terus semua jin di kepala. Semua jin yang tinggal di kepala, muntahkan. Terus. Terus. Wahai musuh Allah. Muntahkan terus. Konsentrasi pada kepala. Kepala terus usap. Terus di kepala belakang yang sering pusing, vertigo, terus usap. Usap terus. Kemudian tekan, dorong arah ke mulut. Terus semua jin di kepala. Semua jin di kepala, lihat mulut. Kumpulkan tenggorokan semua. Kumpulkan tenggorokan. Muntahkan. Terus. Oh, Allah. Terus muntahkan terus. Ini jangan lupa di sini Pak ya. Banyak kasus yang kelenjar getah bening di sini Pak. Makanya 80% kanker kelenjar getah bening. Makanya berapa ustadz yang karena diserang santet di sini. Makanya diusap sini Pak. Biar terhindar dari kanker. Nah, tarik. Diusap terus arah ke mulut. Arah ke mulut sendawa. Kelas sendawa muntah. Terus. Muntahkan terus. Wahai Masya Allah. Terus semuanya, terus. Terus. Nah, terus. Ya Allah, terus.
Semua yang di tenggorokan. Terus. Ayo. Ya, yang susah dapat jodoh biasanya di muka sini. Nah, di bola mata yang susah tidur tekan, tarik. Tarik arah mulut, tarik. Semua di muka, langsung dawa. Langsung dawa. Allah. Semua jin yang di muka. Semua jin di muka, langsung dawa. Arah mulut terus. Ya. Terus. Ya ma'asyarul jin. Ya. Ya udah. Itu mukadimahnya. Ya udah. Itu biar tidak kesurupan. Itu makanya jemaah mulia kan, ketika ada saudara kita yang ngeluh penyakit ini, antum bacain di air, kasih dia, tuh situ biasa efektif langsung. Itu berapa menit bisa seketika keluar kan itu. Itu teknik efektif kan. Nah, kalau sekarang kita baca di telapak tangan, walaupun boleh Al-Fatihah, ayat kursi Nas, tapi Al-Falaq saja karena ini udah malam. Ya. Baca Al-Falaq saja sekali ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sekarang diusah di muka dulu, Pak. Ini yang susah dapat jodoh atau mukanya sering konsentrasi di muka dulu. Kemudian arahkan ke mulut bersendawa. Semua jin di mulut bersendawa. Di muka sendawa muntah. Terus tarik arah ke mulut. Terus muntahkan. Terus semua jin yang di muka. Semua jin di muka bersendawa. Terus muntahkan terus. Terus muntahkan. Semua di muka. Semua di muka. Terus. Semua di muka. Muntahkan. Ukhruj Allah. Terus. Arah ke mulut. Terus. Ya, silakan di bola mata, Pak. Yang suka buram pandangannya, yang sering gampang ngantuk, susah tidur di sini. Tekan sini, Pak ya. Nah, tapi matanya jangan dicungkil, di atasnya sedikit. Nah, di sini. Nah, di dalam sini dia. Nah, di sini. Dia tinggal di situ biasanya. Nah, coba tarik arah ke mulut, bersendawa. Terus muntahkan. Sana muntahkan terus. Terus muntahkan terus. Wahai Allah. Ukhruj Allah. Ukhruj. Muntahkan terus. Ukhruj Allah. Muntahkan terus. Muntahkan. Wahai Allah, bersendawa. Bersendawa terus. Terus diusap di jidat, bersendawa. Walaupun ada yang tidak muntah, terkadang usapan ini bisa luntur, Pak. Terus saudara, arahkan mulut, bersendawa muntah. Terutama ibu-ibu yang barangkali suaminya tidak suka, usap di muka sini. Nah, usap di muka sini. Biasanya di sini yang susah dapat jodoh. Atau nih, tarik arah ke mulut, bersendawa. Terus muntahkan. Semua di muka. Semua jadi muka. Muntahkan, bersendawa. Terus. Rujung. Terkadang barangkali bapak-bapak yang sering jaga di toko, ada yang santet biar serem jaga toko. Nah, biasa di sini. Makanya ketika jualan konsumennya suka lari kan, makanya terkadang di sini. Makanya usap terus, Pak. Konsentrasi di muka dulu. Terus. Usap terus. Arahkan mulut. Semua jin di muka bersendawa. Bersendawa muntahkan terus. Khuruj.
Akhrajadallah. Wahai Rasulullah. Ya. Sekarang kepala, Pak. Kepala diusap terus. Kepala diumpur-umpur sini yang sering lupa, Pak ya. Yang enggak fokus. Terus konsentrasi kepala. Kepala terus. Ya Allah, saya ingatkan semua jin kepala. Semua jin kepala, ain. Semua ain, sihir, santet yang ada di kepala. Kepala dari belakang, Pak. Tarik dari belakang, terus dorong ke depan. Arah ke mulut, sendawa. Sendawa atau muntah? Muntahkan. Terus. Oh, rajadullah. Muntahkan terus. Terus muntahkan. Semua jadi kepala. Oh, rajadullah terus. Muntahkan. Terus muntahkan terus. Wahyu. Ya, ini yang gampang marah macam-macam di sekitar kepala, Pak ya. Bisa menyebabkan kanker otak. Nah, sekarang di pundak sini, tengkuk sini, itu yang bikin malas dalam ibadah, malas ikut kajian, malas sholat berjamaah, gampang marah di sini, Pak. Coba tepuk sini, agak kencangan. Semua di pundak, muntahkan. Semua di pundak, di tengkuk, muntahkan terus. Muntahkan. Oh, rajadullah. Semua jin yang di tengkuk, muntahkan. Terus. Ini jin khodam, jin dikirim itu biasanya khodam, jin dikirim di sini. Terus. Ya. Saya ingatkan kepada kalian, semua jin yang tinggal di tengkuk. Terus. Konsentrasi dulu di tengkuknya, Pak. Ya ma'asyara jin, semua jin yang tinggal di tengkuk, kumpulkan di tenggorokan, keluar mulut, muntahkan terus. Oh, khuruju ya Allah, keluar masuk, terus, nah sini, Pak. Ini yang bikin gampang marah, malas, nah sini. Kemudian di pundak sebelah kiri kanan, sini, Pak ya. Nah, ini terkadang gampang stroke, itu pengaruhnya di sini, Pak. Nah, makanya 80% stroke itu karena pecah pembuluh darah sini, peredaran darah nggak lancar, kolesterol jadi naik. Nah, tensinya naik, bisa pecah pembuluh darah kan di sini. Nah, maka ditepuk sini, ya, tangan yang sering kesemutan. Nah, kemudian diusap, arahkan ke tangan, terus. Nah, nanti terkadang ada yang ngalir di ujung, terus konsentrasi, Pak. Terkadang dia keluar lewat usapan itu. Terus tepuk-tepuk, Pak. Tepuk sini. Nah, terus. Terutama di ketiaknya, biasanya jinnya senang tinggal di tempat yang bau kan. Nah, terus. Ayo semua jin itu tangan, terus usap, tangan. Terus ada yang kali nggak diucap tangan, Pak? Ya, terus tangan kiri kanan terus, Pak. Terus. Pundak sini, Pak ya. Biasanya kolesterol enggak turun-turun tuh di sini. Terus tarik, arahkan tangan. Terus. Nah, terus arah ke tangan. Terus arah ke tangan, terus. Keluar semua jin yang di lengan, di tangan. Coba konsentrasi, Pak. Ada yang ngalir di ujung tangan? Ya, coba konsentrasi, Pak. Terkadang ada yang ngalir, ada kesemutan di ujung, dia ngalir keluar ya. Lagi antri keluar terus. Ya. Sekarang kita konsentrasi di jantung. Barangkali ada yang gangguan jantung, usap di jantung sini, Pak ya. Kemudian di ulu hatinya sering gelisah, cemas, terutama ibu-ibu, biasanya sering merasakan sakit itu di sini. Nah, makanya usap di sini. Nah, kemudian yang ada indikasi diabetes, usapkan di daerah pankreasnya nanti. Ya, silakan diusap. Yang susah punya anak di sini, Pak ya. Nah, di sini. Yang untuk bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu. Ya, silakan diusap, konsentrasi. Usap terus. Ya, konsentrasi terus. Semua jin di organ tubuh yang tadi, usap, konsentrasi di daerah organ tubuh masing-masing. Terus konsentrasi. Terus terutama di jantung.
di jantung, di pankreas, diusap. Terus coba dari perut bawah, diusap terus, konsentrasi. Kemudian tekan, dorong atau tarik ke atas, naik semua jin di lambung. Jin di lambung, di usus, naik ke atas, naik, muntahkan terus. Muntah semua, naik. Oh, khurajatullah, terus bersendawa. Naik, muntahkan terus. Semua di lambung, muntahkan terus. Terus. Ya, diusap terus. Ya. Bagi ibu-ibu agar terhindar dari kanker di daerah ASI, usap di daerah sini. Yang galau gelisah, nah dari sini usap terus. Di jantung diusap. Nah, ditekan dari jantung, dorong ke atas, naik, muntahkan. Dan sendawa, muntah. Muntahkan, terus. Oh, khurajatullah. Terus. Yang sering galau gelisah, tekan di ulu hatinya. Tekan di ulu hati, tekan, dorong ke atas, naik. Semua di ulu hati, naik. Kemudian muntahkan. Muntah semua, naik. Terus. Muntahkan terus. Muntah semua, naik. Oh, khurajatullah. Terus. Ya. Sekarang di pinggang, Pak. Terkadang pinggang ini yang mengurangi kebahagiaan dengan istri itu. Nah, itu di sini, Pak. Biar tambah jantan, Pak. Nah, silakan. Ditepuk pinggangnya. Diusap, boleh tepuk pinggang, terus. Terutama pinggang daerah sini, Pak. Ya, silakan ditepuk pinggangnya, terus. Kemudian ditarik. Ya, konsentrasi, tarik. Ya Allah, keluarkan ya Allah, terus tarik, dorong ke atas. Tarik ke bawah. Naik. Muntahkan semua jin di pinggang, naik. Muntahkan terus. Muntahkan semua. Muntahkan. Oh, khuruju ya Allah. Keluar wahai musallah. Terus. Tarik lagi di pinggang. Tekan, dorong ke atas, naik. Terus. Pinggang, Pak. Biar enak pinggang, terus. Semua jin di pinggang. Semua jin di pinggang, naik. Muntahkan. Terus. Oh, khurajatullah. Ya. Terus. Tekan pinggang, terus. Ya. Silakan selonjor kakinya, Pak. Selonjor kaki. Kakinya selonjor. Ya. Silakan ditepuk di pahanya. Biar enak kakinya jalan, Pak. Ini yang paling banyak kalau sering ke pasar itu biasanya sering ada di kaki. Kalau tepuk di lutut, di betis, tepuk terus, Pak. Dari pangkal paha didorong sampai ke ujung kaki. Semua jin yang di pangkal paha, di lutut sampai ke kaki-kakinya, Pak. Tepuk-tepuk di kakinya. Bagi yang subur agak kencangan, Pak. Ya, ma'asyarul jin. Kemudian diusap, arahkan kaki. Paha bawahnya juga, Pak. Paha bawahnya agak kencangan, tepuk. Semua jin di paha, semua jin yang di lutut. Bagi yang sudah senior, yang sudah S1, S2, itu di dengkulnya, di lutut biasanya. Itu yang menyebabkan tulang keropos macam-macam. Tepuk, Pak. Di betis terus. Diusap, Pak. Setelah ditepuk di dengkulnya, diusap, arahkan kaki terus. Nanti ada ngalir keluar. Ada yang kesemutan di ujung kaki, nanti keluar ya, terus. Ada terasa ngalir juga di ujung kaki. Coba konsentrasi terus. Ada yang ngalir terasa? Nah, dia keluar. Semua jin yang sudah keluar langsung pergi ke hotel aja. Ayo, atau tinggal di laut.
Terus tekan aja Pak. Biasanya saya yakin setiap kaki itu mesti ada. Karena sering keliling warung-warung kan. Makanya sering pegel, kesemutan. Silakan terus. Silakan Pak, terus. Terus. Ya. Bertepuk. Ada tasang kali di ujung Pak kayak semut. Nah, terus konsentrasi diusap. Terus dari pinggangnya juga diusap, usap ke bawah sampai kaki. Terus ya. Ya, Jemaah mulia kan? Ini baru sekali putaran karena udah malam, mungkin contohnya saja kan gitu. Baru maksimal itu biasanya 2 kali, 3 kali gitu. Jemaah sekalian, nah 2 kali 3 kalinya lanjut di rumah. Apa yang terasa sekarang Pak? Enteng? Ada yang masih pusing? Ada yang lemas? Ada yang lemas nggak? Kalau lemas itu biasanya masih banyak, belum tuntas. Biar tidak lemas, biar segar lagi, itu antum baca kembali Al-Falaq An-Nas tadi, kemudian diusap, usap seluruh tubuh langsung ke bawah, itu langsung hilang insyaallah. Coba baca Al-Falaq An-Nas, nanti badan terasa segar. Baca masing-masing silakan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul bin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, diusap Pak dari kepala, di muka. Ya seluruhnya Pak, ke arah ke tangan, terus usap ke bawah sampai ke ujung kaki. Terus. Nah, kita ikutin hadis tadi kan, Nabi mengusap seluruh badan kan? Nah, terus usap terus sampai ke bawah, ini mengeluarkan. Terus terus di pinggang, di punggung seluruhnya diusap. Terus ya. Yang lemas masih ada yang terasa Pak? Biasanya insyaallah hilang lemas kemudian. Kalau yang masih lemas itu biasanya habis ruqyah, lemas itu karena masih ada jinnya yang tinggal di daerah beberapa peredaran darah itu. Tapi kalau diusap kayak tadi biasanya hilang. Nah, diulang-ulang terus. Nah, coba sekarang Pak, ibu-ibu yang di atas, barangkali yang susah punya anak, kemudian sering pendarahan, haid nggak teratur, haidnya sering sakit, itu biasanya di sini. Atau antum terkadang pingin ibadah ke istri tapi agak susah, semangat tetapi nggak bisa bangun. Nah itu silakan ditekan di sini. Usap terus di perut, di daerah, tekan, dorong ke pipi, lihat pipis. Silakan Pak. Tekan di perut, kemudian tekan di daerah selangkangan, arahkan oleh kemaluan. Terus semua jin yang tinggal di paha, yang tinggal di selangkangan, yang tinggal di kemaluan, keluar dari kemaluan, keluar semua oleh pipis. Dorong ke bawah. Dari rahim terus tekan sampai ke arah kemaluan, daerah vitalnya terus. Ya terus daerah situ Pak, biar nanti oleh pipis. Ya, semua jin yang tinggal di lambung, di usus, di perut, keluar pipis. Keluar semua. Keluar pipis terus. Keluar lewat bahasa kasarnya lewat kencing, keluar semua. Semua jin yang ada di situ keluar. Terus Pak. Ini biar ini. Kalau yang pengen pipis langsung ke belakang Pak, jangan di sini. Ya. Biasanya kalau ada yang gangguan di situ, terkadang langsung pipisnya. Bagi ibu silakan terus. Iya. Iya barangkali cukup sekian contoh teknik ruqyah mandiri tadi. Walaupun saya pengen lanjut, tapi kadang kemarin pas minum es agak terganggu tenggorokan. Iya.
Ya, barangkali cukup sekian. Silakan jemaah sekalian ingin mengulangi di rumah, diajarkan kepada istri dan anaknya. Insya Allah sangat bermanfaat sekali. Agar kalau sakit apa saja antum ruqyah dulu kayak tadi, baru ke dokter atau ke herbal macam-macam. Makanya banyak penyakit yang tidak sembuh-sembuh itu karena pengaruh daripada gangguan non medis. Tadi ada permintaan dari jemaah untuk minta nomor. Barangkali ketika antum ruqyah diri sendiri ada hal-hal yang tidak diinginkan, muncul ada yang kesurupan macam-macam. Nah, bagaimana tekniknya? Mungkin bisa Bapak sekalian bisa ditanyakan lewat lewat telepon Pak ya. Tapi perlu diingat sekalian, untuk menangkal jin dan sihir barangkali suatu waktu akan kita jelaskan ya di kesempatan lain, ya tidak harus tempat ini, mungkin tempat lain atau di sini. Bagaimana cara menangkalnya menurut ahli sunnah? Karena setelah keluar barangkali terkadang ada kiriman kan gitu. Makanya perlu ada penangkal amalan apa yang paling jitu, ternyata tauhid itu biasa. Kemudian mohon tidak lupa zikir pagi dan petang. Itu dahsyat sekali. Maka tidak ada amalan yang paling dahsyat setelah tauhid untuk menangkal sihir dan santet dan aib kecuali zikir pagi dan petang. Ya. Barangkali ada yang ingin konsultasi, silakan mungkin tulis nomor saya. Ya, sebaiknya kalau ingin nelpon di SMS dulu Pak ya. Mungkin ada masalah, bisa ketika antum meruqyah istrinya ada masalah bisa ditanyakan. Misalnya siap membantu untuk menjelaskan dan mengarahkan. Biar antum tidak tidak keterganggu dengan ustaz. Oh, antum mulai hari ini bisa meruqyah diri sendiri. Bisa Pak ya? Ya, insyaallah bisa mengenal kepada saudara-saudara yang lain. Ya, nama saya tadi sama di buku ini juga, Husain Al-Mubarak. Ya, 0813 1709 0813 1709 6419. Sekali lagi 0813 1709 6419. Ya. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan. Dari saya cukup sekian. Al-afu minkum. Kita akhiri dengan doa kita majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.